Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam program True Bible. Sebuah program yang akan memberikan kita pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya kembali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh sebuah kehormatan, dan saya mengajak setiap kita sepanjang program ini berlangsung, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan juga hatimu boleh senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubahkan, memperlengkapi, dan membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Untuk itu, mari saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa, hari di mana Engkau sudah jadikan ini bagi kami, dan kami mau di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami boleh terus diperlengkapi. Hari ini Tuhan, kami boleh terus diarahkan. Hari ini Tuhan, kami boleh terus melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Kau kerjakan lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, di episode yang kedua ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu orang kaya sulit masuk kerajaan sorga. Amin. Saya mengajak kita membaca dari Matius 19 ayatnya yang ke-16. Di situ judul berikutnya dikatakan orang muda yang kaya. Saya mau berkata bahwa orang muda ini bukan orang muda biasa. Dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang pemimpin. Bahkan kekayaannya pun juga bukan kekayaan yang biasa, dia sangat kaya, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan di dalam Matius ini tadi, ya, saya mengajak kita membaca bersama-sama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid itu mendengar, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Bapak Ibu Saudaraku, sebuah topik yang sering menjadi sebuah perdebatan, yaitu orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan dulu saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan berkata, dia mengeluarkan sebuah statement seperti ini, "Lebih baik miskin di bumi tapi masuk sorga, daripada kaya di bumi tapi masuk
neraka. Perkataan atau statement hamba Tuhan ini sering membuat orang berpikir bahwa memang orang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, benarkah demikian? Benarkah orang yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga? Benarkah orang yang kaya tidak bisa masuk kerajaan sorga? Ini sebuah pertanyaan buat setiap kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hamba Tuhan yang mengeluarkan statement seperti itu, sehingga membuat kebingungan bagi beberapa orang-orang percaya. Termasuk salah satunya saya dulu. Ketika saya awal-awal bertobat, saya mendapatkan statement ini, saya bingung. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita selalu melihat kepada kebenaran Tuhan. Kita selalu melihat kepada kebenaran Alkitab yang sudah tertulis. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mau mengajak setiap kita perlu membahas kata dasar dari kekayaan. Kaya itu adalah kata dasar daripada kekayaan. Kata kaya ini memiliki arti banyak atau memiliki sesuatu yang sangat banyak. Kata kaya juga dibagi menjadi dua, yaitu kaya secara materi dan kaya non materi. Kaya materi ini adalah apa? Uangnya banyak, hartanya banyak, tanah atau propertinya itu banyak. Dan itulah yang terjadi kepada orang muda yang ada di dalam kisah Matius 19 tadi. Bagaimana dia punya properti, tanahnya banyak. Ya, dia punya harta benda yang banyak. Dia punya kambing domba yang banyak. Kalau uang, dia punya uang yang banyak. Jadi anak muda ini, dia kaya secara materi. Tetapi ada jenis kaya yang kedua, yaitu kaya non materi. Apa itu? Kaya dalam kasih, kaya dalam kesabaran, kaya dalam ilmu. Tetapi saya mengajak setiap kita untuk kita kembali melihat bahwa apa yang terjadi kepada anak muda ini adalah dia kaya secara materi. Di dalam konteks ayat 19, ya Matius 19 ayat 23 sampai 24 tadi, ada sebuah percakapan. Saya mengajak kita kembali melihat hal ini. Ada seorang muda datang kepada Yesus. Orang muda ini bertanya apa yang harus dilakukan untuk dia memperoleh hidup. Apa maksudnya? Hidup yang dimaksudkan oleh orang muda di situ adalah bagaimana dia bisa memperoleh kerajaan sorga. Dia bisa memperoleh jaminan keselamatan. Dan di dalam percakapan itu Yesus berkata, turutilah perintah Allah. Anak muda ini dengan sangat sombong dia berkata, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayahmu, ibumu, jangan mengucapkan saksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Kemudian dengan sangat yakin anak muda itu berkata, semuanya itu sudah aku turuti. Wow, luar biasa sekali anak muda ini. Ya, dia berkata semua hukum Taurat itu sudah aku turuti. Dan Yesus berkata, karena Yesus yang paling tahu keadaan setiap orang, termasuk Yesus tahu keadaan anak muda ini. Yesus berkata, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak muda itu pergi dengan sedih, sebab memang banyak hartanya. Kalau kita melihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-21, ini juga kisah yang sama dari Matius 19. Saya akan membacakan buat setiap kita, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Yesus sedang berkata kepada anak muda itu, hanya satu kekuranganmu, yaitu apa? Engkau harus pergi, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, kemari dan ikutlah aku. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa permasalahan utama yang dimiliki oleh anak muda itu terletak kepada hartanya yang banyak. Dia tidak siap kehilangan hartanya yang sudah dia miliki. Mungkin dia harus berjuang untuk dia mendapatkan harta itu. Atau mungkin juga dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tetapi yang jelas hartanya sangat banyak dan anak muda ini tidak siap kehilangan hartanya. Ini yang menjadi sebuah permasalahan buat setiap kita sebetulnya. Bagaimana ternyata anak muda ini hatinya berada kepada harta yang dia miliki. Dia terbakar dengan ketamakan. Dia terbakar dengan kesombongan. Dan dia menjadikan hartanya sebagai Allah. Allah bagi dia. Saya mau berkata kepada setiap kita, banyak orang lebih condong kepada harta mereka lebih daripada kepada Tuhan. Bahkan mereka lebih memilih kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta mereka. Inilah yang terjadi kepada anak muda itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan saya mau berkata, akhir hidup daripada anak muda ini, kemungkinan besar anak muda ini di akhir hidupnya tetap tidak bertobat. Dia tetap tidak percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena ketamakannya. Inilah yang harus kita semua berhati-hati. Jangan sampai kita rela kehilangan Yesus hanya karena harta yang ada di dunia. Jangan sampai kita rela kehilangan Yesus hanya karena harta yang kita miliki. Dan saya mau mengajak setiap kita, ketika Yesus melihat respon dari anak muda ini, Yesus berkata, alangkah sukarnya bagi seorang yang beruang atau memiliki uang banyak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan Yesus memberikan sebuah peribahasa, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang yang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Kalau mau dipikir-pikir, bagaimana mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum? Sesuatu yang tidak mungkin, bukan? Tapi kenapa Yesus memberikan peribahasa seperti itu? Kenapa dia memberikan statement seperti itu? Karena sesungguhnya ketika Yesus mengucapkan itu, Yesus sedang berkata kepada semua orang-orang kaya bahwa diperlukan yang namanya kesungguh-sungguhan untuk mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu menjadi mungkin. Makanya itu setiap kita, mari kita melihat bahwa satu sisi Yesus memberikan penekanan, orang kaya akan sulit masuk kerajaan sorga. Tapi satu sisi lagi Yesus juga memberikan sebuah penekanan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Artinya apa? Orang kaya pun bisa masuk kerajaan sorga. Kemudian apa masalahnya, Pak? Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Tentunya penekanan Yesus ini mematahkan pendapat bahwa orang kaya tidak bisa masuk kerajaan sorga. Tetapi penekanan Yesus ini juga mengajarkan sangat diperlukan kesungguh-sungguhan dari orang-orang kaya untuk mempersiapkan diri mereka supaya bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Sayang sekali orang muda itu pergi dan ternyata dia tidak bertobat. Dan di akhir hidupnya pun dia tetap memegang hartanya. Nah, ada beberapa hal
yang akan menolong setiap orang-orang kaya. Bagaimana mereka bisa masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Yang pertama, Matius 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang kaya adalah apa? Jangan taruh hatimu kepada hartamu, tapi fokuskan hatimu kepada Yesus. Haleluya. Orang yang menaruh hartanya, orang yang menaruh hatinya kepada hartanya, maka dia akan mengesampingkan kepentingan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah lebih mengutamakan hati kita daripada harta kita. Karena Tuhan memang tidak pernah butuh harta kita, tapi Tuhan butuh hati kita. Maka itu saya mau berkata kepada setiap orang-orang kaya, jangan taruh hatimu kepada hartamu, tapi taruhlah hatimu kepada Tuhan. Karena ketika engkau menaruh hatimu kepada Tuhan, otomatis semua yang Tuhan ajarkan itu akan kau hidupi. Amin. Yes. Jangan juga berpikir mengenai untung rugi. Kalau saya melakukan ini, saya dapat untung berapa? Kalau saya mengerjakan pekerjaan Tuhan ini, saya dikasih untung berapa? Jangan pikir untung rugi. Karena seringkali banyak saya menemukan orang-orang yang kaya, ketika dia melayani, dia masih berpikir untung rugi, Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti inilah yang Yesus berkata mereka sulit masuk kerajaan Allah. Karena kita nggak boleh pikir untung rugi kalau buat Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan hatimu. Layanilah Tuhan dengan cintamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Layani Tuhan dengan penuh sukacita. Layani Tuhan dengan ketulusanmu. Itulah yang Yesus mau. Saya percaya ketika Yesus berkata kepada orang muda itu, sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan bagaimana orang muda itu harus menaruh hatinya kepada Yesus, bukan kepada harta. Saya mau katakan harta seberapa banyak pun itu bisa habis. Engkau mati pun engkau nggak membawa harta. Tapi ketika engkau punya hatinya Tuhan, haleluya, luar biasa sekali. Maka kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Sekali lagi, ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita nggak membawa harta kita, tapi kita membawa hati kita yang harus selalu berkenan kepada Tuhan. Perhatikan ini, orang yang menaruh hati mereka kepada harta, maka mereka sedang menaruh harta di tempat yang utama dalam hidupnya, dan mereka sedang menyingkirkan Tuhan secara perlahan-lahan. Perhatikan ini ya. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang menyingkirkan Tuhan secara perlahan-lahan karena kita menaruh harta di tempat yang utama. Saya suka satu lagu yang berkata, namamu selalu ada di tempat pertama. Itu loh Bapak Ibu. Taruh Yesus di tempat yang pertama. Taruh Yesus di tempat yang utama. Katakan, amin. Haleluya. Yang kedua, saya akan bacakan dari Lukas 8, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang kedua, saya mengajak kepada setiap kita, layani Tuhan dengan
menggunakan harta yang engkau miliki. Layani Tuhan dengan menggunakan harta yang kau miliki. Itulah yang harus dilakukan. Tuhan tidak butuh harta kita, tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan harta kita. Kita melihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan, bagaimana perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Mereka melayani Yesus dan murid-murid itu dengan apa? Dengan harta mereka. Karena setiap kali Yesus pergi pelayanan, setiap kali Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, ya, Yesus banyak berbuat kasih kepada orang-orang yang dia temui. Yesus banyak menolong orang-orang yang dia temui. Dan saya mau katakan, Yesus berbuat kasih, Yesus menolong orang-orang itu. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat orang-orang yang tergerak hatinya untuk menabur. Amin. Perempuan-perempuan itu melayani Yesus dan para murid dengan harta mereka. Tentunya dalam sebuah perjalanan diperlukan kebutuhan-kebutuhan. Ada makan, ada minum, ada tempat penginapan, semua itu diperlukan Bapak Ibu Saudara. Dan perempuan-perempuan itu, mereka dengan sukacita melayani Yesus dan juga melayani para murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus dengan harta mereka. Pekerjaan Tuhan itu membutuhkan hartamu. Jangan pernah tahan-tahan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pernah kok orang Lombok bilang prekengan, hitung-hitungan. No. Untuk pekerjaan Tuhan, berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sama seperti wanita-wanita ini, dia melayani rombongan Yesus dengan apa? Dengan kekayaannya. Karena saya mau berkata, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan hartamu. Yes. Dan harus ada yang mau bergerak juga untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Coba lihat ini. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan untuk Injil diberitakan membutuhkan hartamu. Tetapi juga harus ada orang-orang yang tergerak untuk mau pergi dan memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Dan saya mau berkata, untuk memberitakan Injil diperlukan hamba-hamba Tuhan yang dilatih. Untuk memberitakan Injil diperlukan hamba-hamba Tuhan yang diutus. Untuk memberitakan Injil diperlukan hamba-hamba Tuhan yang harus ditopang. Bapak Ibu, kebutuhan ekonomi mereka harus ditopang. Supaya apa? Supaya mereka selalu memikirkan bagaimana Injil itu diberitakan. Mereka tidak memikirkan bagaimana mereka harus membiayai hidup diri mereka lagi ataupun keluarga mereka. Tapi mereka memikirkan bagaimana Injil itu diberitakan. Itu perlu ditopang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya menopang? Lewat doa, pasti, harus. Tetapi jangan lupa, lewat hartamu, kau harus pakai itu untuk menopang pekerjaan-pekerjaan misi yang ada. Haleluya. Membangun gereja-gereja. Ada gereja-gereja di pedalaman yang perlu kita tolong Bapak Ibu. Ya, kita perlu dukung mereka. Karena saya mau katakan pekerjaan Tuhan, Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika ada orang-orang yang percaya, perlu ada satu wadah, perlu ada satu tempat di mana mereka bisa berkumpul. Untuk itu, saya mengajak setiap kita juga, ayo dukung hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Dukung pembangunan-pembangunan gereja yang ada di pedalaman. Ya, karena pekerjaan Tuhan harus terus dilakukan. Amin Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita lakukan. Kemudian, kita juga perlu membuat sebuah lahan pekerjaan untuk orang-orang percaya. Maksudnya apa Pak? Mungkin di pedalaman kita bisa buat semacam tempat bercocok tanam, berkebun, dan sebagainya. Supaya itu juga bisa menghidupi para hamba-hamba Tuhan, bisa menghidupi umat Tuhan yang ada. Kita membutuhkan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk membeli lahan, semuanya itu memerlukan hartamu. Jangan tanggung-tanggung, makanya layanilah Tuhan dengan hartamu. Karena saya mau berkata, apa yang kau berikan buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Dan engkau sedang melatih dirimu supaya hatimu tidak
tertuju kepada harta, tapi hatimu senantiasa tertuju kepada kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Ayo. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan misi yang perlu dukungan Bapak Ibu Saudara untuk melatih hamba-hamba Tuhan. Ya, kita juga perlu melatih hamba-hamba Tuhan, melatih mereka dari dalam ilmu Alkitab. Kita juga perlu melatih mereka juga dalam ilmu-ilmu yang ada, bagaimana bercocok tanam, bagaimana berusaha. Itu semua latihan-latihan itu perlu kita lakukan. Tapi saya mau katakan juga, semua pelatihan itu membutuhkan dukungan harta. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepadamu orang-orang kaya yang diberkati, jangan pernah tahan-tahan hartamu buat kemuliaan nama Yesus. Amin. Yang ketiga, dari 2 Samuel 19 ayat yang ke-32. Barsilia itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Barsilia ini adalah orang yang sangat kaya. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimana Barsilia menyediakan makanan bagi Raja Daud selama Raja Daud tinggal di Mahanaim. Wow, orang yang sangat kaya menyediakan makanan untuk raja. Yang ketiga, kita bisa belajar adalah apa? Tetaplah memiliki kerendahan hati. Amin. Tetaplah memiliki kerendahan hati. Barsilia ini adalah orang yang sangat kaya. Dengan kekayaannya dia melayani Raja Daud. Dia menyediakan makanan bagi Raja Daud. Jangan dilihat hanya sekedar menyediakan makanan loh Bapak Ibu. Daud ini seorang raja. Maka makanan yang dipersiapkan itu harus baik dan berkualitas. Dan Barsilia menyediakan itu bagi Raja Daud. Dia tidak melihat statusnya sebagai orang yang kaya, tetapi dia menempatkan dirinya di hadapan Raja Daud itu sebagai seorang hamba. Seharusnya kita juga seperti itu. Kita orang yang sangat kaya, tapi kita harus menempatkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang rendah hati. Bahwa kita ini hamba. Kita melayani Tuhan dengan harta kita. Apa yang dimaksudkan dengan rendah hati? Rendah hati adalah tidak suka menonjolkan diri, tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain, tidak suka merendahkan orang, mau belajar dari orang lain, bisa menghargai orang lain. Itulah rendah hati. Kalau engkau orang yang sangat kaya, engkau harus punya kerendahan hati. Engkau harus belajar menghargai orang lain. Saya masih ingat pesan daripada gembala senior saya di gereja lokal, Bapak Pendeta Timotius Arifin adalah apa? Ketika pengen melihat kualitas seseorang, tanya kepada pegawainya, bagaimana bosnya memperlakukan pegawai itu. Ya, dari situlah akan kelihatan. Di gereja bisa berkata haleluya, di gereja bisa berkata puji Tuhan, tapi kalau sama pegawainya nggak bisa menghargai. Amin. Kita perlu memiliki kerendahan hati. Ya, kita perlu belajar untuk menganggap ataupun menghargai orang lain. Sama ketika kita melayani Tuhan. Ketika engkau diberi kepercayaan sebuah tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Di kantormu engkau memang seorang bos, tapi ingat di dalam pelayanan engkau adalah seorang hamba yang melayani raja di atas segala raja. Amin. Ya, engkau harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu sifat atau karakter yang perlu untuk kita miliki. Makanya Yesus menghendaki supaya murid-muridnya menjadi rendah hati. Permasalahan daripada orang kaya ataupun anak muda tadi apa sih yang kaya itu Bapak Ibu? Dia berkata dengan sangat
dengan sombong, semuanya sudah aku lakukan. Perintah Allah mana lagi yang aku harus lakukan? Semuanya aku sudah lakukan. Anak muda itu sombong di hadapan Tuhan. Makanya Yesus berkata, pergi jualah hartamu, kemari ikutlah aku. Baru setelah dia berkata seperti itu, anak muda ini sedih. Kesombongan seringkali akan menghancurkan kita. Kesombongan seringkali akan membuat Tuhan tidak bisa bekerja penuh dalam kehidupanmu. Untuk itu milikilah kerendahan hati. Amin. Milikilah kerendahan hati. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. Ini yang Yesus mau. Matius 23 ayat 11 sampai yang ke-22. Matius 23 ayat 11 sampai yang ke-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini loh yang Yesus mau. Amin. Hari ini Yesus berkata kepadamu, hai orang-orang kaya, jadilah rendah hati. Layanilah Tuhan dengan hartamu dan tetaplah rendah hati. Amin. Haleluya. Nah, sekarang mengapa Alkitab berkata bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Kenapa? Yang pertama, Wahyu 3 ayatnya ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Yang pertama, seringkali kekayaan menyebabkan rasa cukup sehingga orang kaya sering merasa tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan Tuhan. Ini yang bahaya. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang kaya, mereka sukar masuk kerajaan surga karena mereka selalu merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ini loh yang harus kita bertobat sama-sama. Saya banyak mengenal orang-orang kaya, puji Tuhan. Bahkan saya banyak berinteraksi dengan mereka. Dan sebagian besar orang-orang yang saya kenal itu, mereka selalu berkata di dalam pembicaraan-pembicaraan kami, mereka selalu berkata seperti ini semua punya Tuhan. Saya ini cuma dititipi sama Tuhan. Wow, puji Tuhan. Senang sekali saya ketika mendengar statement-statement seperti itu. Dan itu bukan cuma sebuah statement, itu dibuktikan oleh mereka juga. Bagaimana mereka menjadi orang yang murah hati, bagaimana mereka menjadi orang yang rendah, punya kerendahan hati, ya. Mereka melayani Tuhan dengan harta mereka, puji Tuhan. Tapi ada banyak orang-orang kaya juga yang berkata, wow, ini saya dapat karena kerja keras. Ini saya dapat karena memang saya bisa, mampu, pintar, punya pengetahuan, punya koneksi banyak. Wah, sehingga orang-orang yang seperti itu selalu berkata, saya nggak butuh Tuhan. COVID-19 banyak mengajarkan, hartamu sekalipun tidak bisa menyelamatkan engkau. Ada banyak orang-orang yang saya dengar kesaksiannya, bagaimana mereka sangat kaya, tapi ketika COVID-19 kemarin, mereka kesulitan dapat rumah sakit, mereka kesulitan dapat obat. Akhirnya apa? Mereka harus mati. Saya mau katakan, engkau bisa kaya sekalipun, tapi engkau harus tetap membutuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kedua, seringkali kekayaan membuat orang kaya menjadi mendewakan harta mereka. Hati-hati, ini yang saya katakan tadi. Orang muda itu, dia mendewakan hartanya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kisah orang muda yang kaya dengan Zakheus, sang pemungut cukai. Zakheus itu juga orang yang kaya loh. Dia bukan orang sembarangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Lukas, bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan Zakheus,
Ya, Yesus berkata bahwa kamu diselamatkan. Padahal kalau kita melihat, Zakheus cuma memberikan setengah, sebagian daripada hartanya. Tapi Yesus berkata, kerajaan sorga menjadi bagianmu. Tetapi kepada anak muda ini, ya, Yesus berkata, jualah seluruhnya. Kalau kita melihat ini kan sebuah hal yang sangat berbeda, paradoks sekali. Kepada Zakheus, Yesus berkata, cukup engkau jual setengah, berikan kepada orang miskin. Tetapi kepada orang kaya itu, anak muda kaya, Yesus berkata, jualah seluruhnya. Yang salah di mana ini? Apakah Yesus yang salah? Enggak. Yesus tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Yang salah adalah apa? Zakheus tidak pernah mendewakan hartanya. Dia mau bertobat. Dia mau menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Sementara anak muda ini, dia tetap mendewakan hartanya. Dia tidak mau menjual hartanya, dan dia tetap mau menjadikan hartanya sebagai Tuhan bagi dirinya. Inilah permasalahannya, Bapak Ibu. Inilah masalahnya. Haleluya. Amin. Ya. Untuk itu jangan pernah dewakan hartamu. Amin. Ingatlah bahwa setiap harta yang kau miliki itu adalah titipannya Tuhan. Engkau hanya bendaharanya Tuhan, engkau hanya pengelolanya Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa, Bapak Ibu Saudaraku? Mamon membuat orang lupa yang terpenting dari imannya kepada Yesus. Mamon seringkali membuat orang lupa yang terpenting dari imannya kepada Yesus. Yang terpenting adalah apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mamon seringkali membuat orang lupa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Mamon seringkali membuat orang lupa. Orang seringkali bekerja mencari uang. Mati-matian, orang Jawa bilang getu cari uangnya. Tapi dia lupa untuk dia melakukan kehendak Bapa. Mamon seringkali membuat orang lupa. Tapi saya mau berkata kepada setiap engkau, hai orang-orang yang kaya, jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Yesus. Lakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, kesimpulannya yang mau saya berikan lewat program ini adalah apa? Tidak salah kalau engkau menjadi orang yang kaya. Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maksudnya apa? Engkau diberi kemampuan untuk bisa mengelola kekayaan dunia ini. Tuhan berikan itu dan Tuhan menghendaki engkau untuk menjadi orang yang diberkati, orang yang kaya. Enggak ada yang salah. Tapi ingat, jangan taruh hatimu. Jangan ada kesombongan. Lakukanlah kehendak Allah. Dukung setiap pelayanan-pelayanan. Layani ya para orang-orang yang melayani. Dukung pekerjaan misi. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya engkau akan memperoleh harta di bumi dan di sorga. Saya berdoa setiap engkau orang-orang kaya, tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini hatimu tertuju kepada hartamu, kembali, bertobatlah kepada Yesus. Dan ini saatnya untuk kau datang dan kau berani berkata, Tuhan, ini hartaku, apa yang kau mau, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai, dan aku berdoa biarkan hal ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat. Secara khusus buat orang-orang kaya, mereka yang diberkati secara materi, mereka yang punya harta yang berlimpah, biarkan mereka betul-betul dijamah oleh kuasa-Mu, dan hati mereka dibentuk sesuai dengan apa yang Kau mau. Berkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus, dan biarkan lewat program True Bible ini boleh terus menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu.